Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 24 Maret 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga, pelihara hidup kita, pelihara, peduli sama kita. Tiap hari, setiap saat kita bisa hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita tahu diri, kalau Tuhan sudah pelihara, menjaga, melindungi kita, memberkati kita, mari hidupmu, hidupku untuk Kristus. Menyenangkan hati Tuhan, ikuti firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang akan saya sampaikan, siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jadi setiap langkah manusia itu ditentukan oleh Tuhan, tapi seringkali manusia melangkah menurut jalan sendiri. Kalau melangkah jalan sendiri hanya banyak yang salah langkah, yang membunuh orang salah langkah, ya. Pakai jalan yang cara-cara yang salah, tidak boleh Bapak Ibu. Mari kita ikuti apa maunya Tuhan. Oleh karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Yesus, supaya Yesus yang sanggup menolong kita akan menjaga, melindungi buat setiap langkah hidup kita. Kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan yang kekal di dalam segala perkara. Amin, haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian hidupmu. Amin, haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus, serahkanlah seluruh pergumulanmu. Percaya pada Yesus, berserah pada Yesus, Tuhan akan menolong hidupmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, haraplah pada Tuhan, Tuhan nanti akan bertindak atasmu. Dalam Mazmur 37:5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, hanya Yesus yang sanggup menolongku. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, jangan pernah bimbang dan ragu. Serahkanlah seluruh pergumulan-Mu hanya pada Yesus. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Haleluya. Serahkanlah hidup-Mu hanya pada Yesus. Serahkanlah seluruh persoalan-Mu, sebab di dalam nama-Nya ada jaminan yang kekal di dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah hanya Dia sanggup menolong-Mu. Berseru pada Yesus, berharap pada Yesus. Percayalah Dia pelihara hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, sucikan mulutku, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah pikiran dan hatiku, tubuh, jiwa, rohku. Ku taruh firman-Mu dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Selalu kami berharap kepada Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain, tidak ada penolong lain, tidak ada Tuhan lain yang sanggup menolong setiap pergumulan kami. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Dan Kau Bapa kami adalah anak-Mu, kami hamba-Mu, kami milik-Mu Bapa. Kami percaya pagi ini, kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati. Hari demi hari kami dalam nama Yesus, setiap hari yang diberkati sama Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Jumat pagi ini tanggal 24 Maret 2023. Pagi malam waktu begitu cepat berlalu, tapi senantiasa hati kita fokus kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Untung besar kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang punya segala-galanya, segala kekayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, yang mengokohkan, yang memberikan kekuatan, yang melakukan segala-galanya, itu datang dari Yesus Kristus. Kuasa Tuhan tak terbatas Bapak Ibu. Dia sanggup menolong. Di dalam dunia memberikan jalan buntu, tapi dalam Yesus memberikan jalan keluar. Mari kalau gitu kita mau bangga punya Yesus, kita mau setia. Jangan berikan celah buat iblis. Jangan pernah ada celah buat pikiran-pikiran lain. Tapi senantiasa hati kita, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita, sentralnya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Amos Sulaiman pasal 16 sampai selesai. Pagi ini pasal 16, besok lanjut pasal 17. Terus kita mau setia sama Tuhan sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga rapor kita lulus. Tidak ada celah bagi dunia, tapi selalu beri tempat buat Yesus. Amin. Siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya, jaga jalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan, kita mau cinta Yesus. Ayat 17 sampai 33 demikian firman Tuhan. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang rendah hati, dan membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang punyanya, tapi sisaan bagi orang bodoh ialah kebodohan. Maka oleh karena itu jangan menjadi orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir, dalam Matius pasal 7. Tapi orang bijak adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus sebagai sentral. Jangan saudara minta instan, minta cepat-cepat mengatur Tuhan. Akhirnya datang ke dukun,
Datang pada orang pintar, berharap kepada manusia, akhirnya kecewa Bapak Ibu. Sakit hati kita selama-lamanya. Berdosa lagi kepada Tuhan seperti Raja Saul. Ya, tapi bagi kita, mari kita mau harap sama Tuhan. Raja Daud, setiap ada peperangan, pergumulan, dia berserah total kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang pandai, orang bijak yang selalu andalkan Tuhan. Maka dikatakan sini. Terus berikutnya saudara, saya mau baca. Lebih bagus ya merendahkan diri dengan orang rendah hati dan membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbagai orang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita perhatikan firman, karena sumber segala firman di dalamnya ada kehidupan kekal. Orang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih daripada meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang punyanya, tapi sesaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, oleh karena ini penting. Banyak orang pikirannya udah bagus. Ya, andalkan kekuatan sendiri jauh dari Tuhan. Ya. Kata firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang hatinya jauh dari Tuhan. Ya, saya mau baca. Supaya kita andalkan Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Ya, karena disangka orang kelihatannya lurus, kelihatannya benar, tapi ujungnya maut, karena di dalamnya apa? Terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Yang pertama, mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin saudara datang ke gereja mau pinjam utang ya kepada seorang, tidak mengandalkan Tuhan, manusia yang diandalkan. Mau jadi pejabat ya dengan sogok sini sana ya, mengandalkan kekuatan manusia. Terus berikutnya, mengandalkan kekuatan sendiri. Aku kuat, tanpa Tuhan aku bisa. Bahaya, sudah terkutuk kata firman Tuhan. Dan yang hati menjauh daripada Tuhan, hati orang fasik. Hatinya tidak mau berharap kepada Tuhan, pakai kekuatan sendiri, pakai kekuatan manusia, ya, mengandalkan teman, mengandalkan aset, mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Itu terkutuk. Tapi di ayat yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh karena itu seluruhnya, mari kita belajar berserah total kepada Tuhan. Ingat Tuhan Yesus yang sanggup menolong Bapak Ibu. Jangan seperti di dalam Matius 8 ayat 20. Ya, coba saya baca. Manusia itu tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai kepala. Ya, Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia itu bicara Yesus. Seringkali kita tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang sebenarnya. Seringkali kita berharap pada kekuatan sendiri, berharap dengan kekuatan setan, berharap dengan segala kekuatan lain seperti ini. Serigala punya liang. Berarti serigala itu bicara iblis. Burung juga bisa iblis, mengandalkan kekuatan lain. Tapi pagi ini mari kita serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai kepala. Prioritaskan Tuhan, bangun pagi berdoa, baca firman Tuhan. Biarpun persoalan kita hadapi, silakan hadapin. Mungkin ada yang sakit, menghadapi pergumulan belum dijawab Tuhan. Tapi tetap kita mau setia sama Tuhan. Beda saudara, karena supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kan Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang biasa. Karena di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Saya mau baca 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita andalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, maka Tuhan bertindak. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ayat 26. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang-lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah ada api yang menghanguskan. Mari, itu orang fasik, orang jahat, biarlah dia nanti mendapat api yang menghanguskan. Tapi bagi kita mendapat berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Jadilah orang benar, jadi orang bijak. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Berikutnya ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah mencerai sahabat yang karib. Jangan menjadi orang pemfitnah, jangan menjadi orang curang. Tapi jadilah orang benar yang hidup di dalam firman Tuhan.
Orang yang menggunakan kekerasan, menyesatkan dan samanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Jangan jadi orang keras, tapi kita firman Tuhan belajar kita menjadi orang lembut, bijaksana, ya. Tegas beda, keras sama tegas beda, ya. Tegas itu minta hikmat dari Tuhan, tetapi keras bisa emosional, ya. Tapi kalau andalkan Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Terus berikutnya, siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Orang fasik, orang dunia seperti ini, karakternya karakter iblis, seperti Kain bunuh Habal, ya. Tapi kita memiliki karakter Kristus, sehingga memiliki karakter Kristus. Ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah, yang di depan pada jalan kebenaran. Orang yang berharap kepada Tuhan selalu jalannya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Mari kita menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang sabar, dan orang bijaksana adalah orang menguasai diri. Ada penguasaan diri, karena ada Yesus, ada firman Allah, sehingga kehidupan kita selamat. Ayat 33 yang terakhir, undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab setiap keputusan semua sentralnya Tuhan Yesus. Segala-galanya dalam hidup di dunia ini sentralnya Tuhan. Jangan pernah pakai kekuatan sendiri, jangan pernah andalkan manusia, jangan pernah hatinya jauh daripada Tuhan, itu terkutuk. Tapi jadikan Yesus sebagai utama dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, harusnya manusia datang kepada Tuhan, jangan lari kepada dukun. Dukun itu manusia juga, manusianya itu diciptakan Tuhan. Tapi manusia yang salah, dia cari iblis. Padahal iblis kalau dalam Yohanes 8 ayat 44 itu bapak segala dusta, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Tapi marilah, saya percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh pergumulanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berharap pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Serahkanlah pada Yesus, berharap pada Yesus, percayalah hanya Dia satu-satunya juru selamat kita, Yesus Bapa kita. Dia sanggup menolong hidupku. Amin, haleluya. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan, percaya. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Belajar setia dan sabar, dan menanti waktunya Tuhan. Tuhan pasti tolong kita, memberikan jalan keluar, memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.